Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Papua, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, semester 2, kelompok 3 dari mata kuliah Bisnis Law. Video ini dibuat untuk memenuhi evaluasi akhir semester mata kuliah Bisnis Law. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 5 anggota, bekerja sama dalam menyusun dan menyajikan materi mengenai bentuk-bentuk badan usaha serta tanggung jawab hukum dalam badan usaha. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Saja kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama itu ada pengertian badan usaha. Badan usaha adalah organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menjalankan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam hukum bisnis, badan usaha juga memiliki hak dan kewajiban sehingga diakui sebagai subjek hukum. Keberadaan badan usaha di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas. Beberapa aturan yang mengaturnya adalah KUH Perdata, KUHD, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Peroperasian. Adanya aturan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan tertib dan sesuai ketentuan. Selain bertujuan memperoleh keuntungan, badan usaha juga memiliki tujuan lain, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa, mengembangkan usaha, meningkatkan kesejahteraan pemilik maupun karyawan, serta menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Jadi, badan usaha tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga memberikan manfaat bagi banyak pihak. Dalam perekonomian, badan usaha memiliki peran yang sangat penting melalui kegiatan produksi dan distribusi. Badan usaha mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, serta mendorong inovasi dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, badan usaha menjadi salah satu pergerakan utama pertumbuhan ekonomi. Secara umum, badan usaha dibedakan menjadi dua, yaitu badan usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Untuk berbadan hukum seperti PT dan koperasi memiliki kedudukan hukum yang terpisah dari pemilikan. Sedangkan badan usaha tidak berbadan hukum seperti usaha perseorangan, firma, dan CV membuat pemilik bertanggung jawab secara langsung terhadap kewajiban usahanya. Selanjutnya ada studi kasus, yaitu salah satu contoh yang sedang berkembang di Indonesia adalah semakin banyak pelaku UMKM yang mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS dan mendirikan PT perorangan. Langkah ini dilakukan agar usaha mereka memiliki integritas dan lebih mulai berkembang. Dengan menjadi badan usaha yang resmi, pelaku UMKM dapat lebih mudah memperoleh nomor induk berusaha atau NIB, mengakses pembiayaan dari bank, serta mengikuti berbagai program bantuan dari pendampingan dari pemerintah. Hal ini menunjukkan pentingnya memilih untuk badan usaha yang kuat. Studi kasus ini juga berkaitan dengan materi klarifikasi badan usaha. Banyak UMKM yang awalnya berbentuk usaha perseorangan, kemudian beralih menjadi PT perseorangan agar memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik dan tanggung jawab pemilik menjadi lebih terbatas. Selain itu, proses pendirian badan usaha saat ini juga lebih mudah karena dilakukan secara digital melalui sistem OSS, Online Single Submission. Dengan sistem ini, pelaku usaha dapat mengurus legalitas secara lebih cepat dan efisien, sehingga mendorong semakin banyak usaha yang memiliki status hukum yang jelas. Dari pembahasan dari studi kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab hukum merupakan bagian yang sangat penting dalam dunia bisnis. Setiap badan usaha harus menjalankan usahanya secara jujur, mematuhi peraturan, serta bertanggung jawab kepada konsumen.
karyawan, kreditur, dan seluruh pihak yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Oke, selanjutnya kita akan membahas bab 6 tentang tanggung jawab hukum dalam badan usaha. Tanggung jawab hukum adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh badan usaha maupun pihak yang mengelolanya atas setiap tindakan atau kegiatan usaha yang dilakukan. Tanggung jawab ini penting agar setiap kegiatan bisnis berjalan sesuai hukum dan tidak merugikan pihak lain. Dalam hukum bisnis terdapat 3 bentuk tanggung jawab hukum. Pertama adalah tanggung jawab perdata, yaitu kewajiban mengganti kerugian akibat pelanggaran, perjanjian atau perbuatan melawan hukum. Kedua adalah tanggung jawab pidana, yaitu jika perusahaan atau pengurusnya melakukan tindak pidana. Ketiga adalah tanggung jawab administratif, seperti sanksi berupa teguran, denda, atau pencabutan usaha. Setiap bentuk badan usaha memiliki tanggung jawab hukum yang berbeda. Pada usaha perseorangan dan firma, pemilik bertanggung jawab secara penuh terhadap seluruh kewajiban usaha. Sedangkan pada CV terdapat sekutu aktif dan sekutu pasif yang memiliki tanggung jawab berbeda. Berbeda lagi dengan perseorangan terbatas atau PT, di mana tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas modal yang ditanamkan. Salah satu konsep penting dalam PT adalah prinsip tanggung jawab terbatas atau limited liability. Artinya, pemegang saham tidak bertanggung jawab atas hutang perusahaan melebihi modal yang telah disetorkan. Namun, jika perusahaan digunakan untuk melanggar hukum atau kepentingan pribadi, maka perlindungan tersebut dapat dikesampingkan. Selain pemegang saham, direksi juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola perusahaan. Direksi harus menjalankan tugas dengan itikat baik, menaati peraturan yang berlaku, dan mengutamakan kepentingan perusahaan. Jika terjadi penyalahgunaan wewenang atau kelalaian yang merugikan perusahaan, direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Oke, selanjutnya kita akan membahas studi kasus bab 6, yaitu salah satu contoh yang banyak dibahas di Indonesia adalah kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk. Perusahaan tekstil ini mengalami kesulitan keuangan hingga dinyatakan pailit setelah tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada para kreditur. Kasus ini menunjukkan bahwa perusahaan tetap memiliki tanggung jawab hukum terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam kondisi tersebut, perusahaan harus melalui proses hukum sesuai ketentuan kepailitan. Hak para kreditur, karyawan, dan pihak lain tetap harus diperhatikan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap badan usaha memiliki tanggung jawab hukum atas kewajiban yang dimilikinya. Kasus ini juga memperlihatkan pentingnya peran direksi dalam mengelola perusahaan. Direksi dituntut mengambil keputusan yang tepat, transparan, dan sesuai peraturan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik serta meminimalkan resiko kerugian. Selain itu, kasus ini juga berkaitan dengan prinsip tanggung jawab terbatas pada perseroan terbatas. Pemegang saham pada dasarnya hanya menanggung risiko sebesar modal yang mereka tanamkan, sedangkan penyelesaian kewajiban perusahaan dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Dari pembahasan dan studi kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilihan bentuk badan usaha sangat berpengaruh terhadap pengelolaan usaha, tanggung jawab hukum, serta peluang perkembangan bisnis di masa depan. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha perlu memahami bentuk badan usaha yang paling sesuai dengan kebutuhan usahanya.